tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong. Jenenge keraton dalam itu gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua, dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Andaikan sampai jam 1 berarti masih punya setengah jam. Pak Agus, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan barang beberapa menit, ya. Tentang ini caranya rek. Nek awakmu gak ro masa silammu, gak ro mbahmu, gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu. Nek kon gak ro awakmu, kon gak ro menene kon ya apa lak ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus benar atau salah, yang dikemukakan oleh Mas Ayu benar apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong benar apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama goleki bareng-bareng sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digoleki terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyontoh sedikit, Pak. Saya sedikit aja, tadi disebutkan ada penguasa Japan, Pangeran Kanduruan. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Patah, jadi adik Sultan Trenggono, dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Brebes sana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Asatigi sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Mojopahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Karena itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional, ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korps CPM. Ya, jadi dulu namanya Petri, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh,
Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain nggak ada juga. Ya. Jadi nggak pernah ada, cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya naskah endi. Ya. Kalau ada lontarnya mana kita uji dari tahun berapa. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes, tapi akhirnya iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama jalan Gajah Mada, jalan Hayam Wuruk, jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok ini tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunane wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunane Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Leluhur wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana, Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya, seperti cerita Ken Angrok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada, Tunggul Ametung, nggak ada.
dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini merusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Kenapa? Mulai muncul perlawanan mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu. Itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara, jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana, mulai kecil ya di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong Sunda dipakai ini di sini tuh, keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapo-lapo, dibenci gitu ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oh, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu di apa no? Terus pokoknya direbut, pikiranmu dibujui, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumahmu londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sih. Dibujui, termasuk perang Bubat, para raton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ono PKI, ono isu iki iku sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu, itu semua ojo percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah menyelidiki sampai sauno, cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe ke anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Semangat angel-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinauni di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya Mas Ayu nggih, itu semua adalah
hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nanti kandhane itu ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojok. Buelan entek-entekan kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan mulane aku mau takon. Lho wong kono iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kon ojo garo ngono ya, ojo garo ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya, Rek ya. Oh, ngono Rek. Oh, tepak malah khusuk ngene iki. Sing jajal arep etok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa bismillah ya terus ya. Oke. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng. Ono sing ngarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun kosong 1398 sampai 1402 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ono sing ngarani Mojopahit iku gak hancur, Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya, tidak pernah. Mereka tetap, jadi Kediri itu dulu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Mojopahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyate bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing disi mlebu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon kepengin dolek bojo ayu, carane adalah dolek ono Brawijaya, kongkon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak oleh ya jin-jin kenek lah. Ngono rek ya, oke. Ini contoh saja. Bener tak gak sing tak omongno lho, gurung mesti rek. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira cek gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Mojopahit terus nggawe keraton di
kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggak kerajaan Kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi, bertapa, dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Buddha, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Buddha. Itu macam-macam ceritanya. Ya, tapi teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit sak pitute dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita sampai saiki loh. Kon gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani dipaidu, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku tidak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, ono Mojokerto, Jombang itu dewe, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini masih. Baru nanti awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki ndek Mojokerto gak ndek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu istilah sampean mau? Nyabai Loring Pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya, pang cilik, duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti, sampai jadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat sing rojo ndek kulon, rojo ndek lor, rojo ndek wah, ndek lah sekadung ngene rek. Wis gak apa-apa. Kita tuh ndak boleh terpengaruh. Wong peteng dedet juga gak masalah, ngono lho. Iki umpama gak muni, alhamdulillah kari mulai aku gitu. Tak terusno ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan apa namanya poin Senopati Sayyidin Panotogomone ilang.
ya. Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit digawe ini ta. Akhirnya ndolek kanca-kanca di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki gambarnya. Iki ono emas 1,2 kilo ya. Sapa sing kepengin njaluk meneh tak titilno ya. Tapi asal kok lek ya, ngono ya. Cek matek kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Tenang. Lho kok iso? Kon niku keplok durung dijelasno wis keplok. Wong aku ya mek ngarang ngatane rek. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digerebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki koplok jane lak gak gunane sih. Nek koplokmu direbut wong oleh dicolong. Masih koplok gak kuplokane gak masalah. Tapi nek koplokmu dicolong wong kalau muring-muring kon. Wis. Saiki misalnya kon ngomong, keraton iki apa feodal iku? Mlebu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak keraton blas rada gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos ya gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno njero omah, ana daya sing oleh kok oleh nomor pawon-pawon njupuk buka kulkas njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ono daya sing oleh melbu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapekno. Harga diriku bahwa aku iki kebo. Ngono lho, gak kok kebo iku hebat, gak. Masih mek laler. Gak iso kon menghina laler. Laler tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacon surat apa iku aku lali. Wacon lah ana sing Quran. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap jajal ana wong iso nguber laler, masih pendekar pencak. Loh gak maksudnya tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk bahwa kon gak iso nang laler gak iso apa-apa kon. Wis to, gak iso apa-apa. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis to, ojo kuatir anggar sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadekno wong Jawa sebagaimana bebek dijadikan bebek. Itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, hukum masalah ilustrasi, ya toh. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus.
Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak duwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku, kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring atau itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Dadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono rek. Lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jari gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Aneh ana ustaz ngomong, "Gawe apa kon ndongak-ndongakno niku?" Gak tutuk gak. Terus langsung itu nggih kula niku mun suwe ndongaaken sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gambar sampean niku. Dadi sampean niku digeling. Gamek diseliko lho. Lah sing lawas diseliko tok, iku digeling sampean. Geling. Hah? Kayak sosis. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar. CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Gamel Pak Ustad. Nek dek murung-murung lho, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean dudu napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaaken mboten kabul, sampeyan ngomong kula ndongaaken sing ten kuburan nggih mboten cutuk ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni, "Gus niki ndongaaken bapak kula tutuk ta mboten? Ning ngirim donga to mboten?" Terus Gus Dur lah balik ta gak. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene, Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur gak duwe kesalahan? Ojo mure-mure. Ojo terus anu ngelelek Gus Dur. Ngelelek apa? Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur yo duwe lemah, Gus Dur yo duwe khilaf, lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur, Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Terus Gus Dur karo ngene. Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak, aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. Ibu SMS yang apa? Tak kon jilbaban. Ya apa? Anak wong kaya ngono iki lho, ya Allah, ya Allah. Aku terus ndang ya Allah, sing ndamel iki sampean temen lah. Ana wong kaya ngono ya Allah nakale Gus Dur ya Allah. Alhamdulillah aku iki alim alus ya to. Ngono rek ya wis. Dadi ngerti ya sekarang mantap ya.
mantap dengan kejawaan kita. Tidak, Jawa itu bikinan Allah ya, apa ya, apa sing gawe Jawa Allah. Jadi mari kita mantap. Untuk itu teman sekalian, wes ngene tak kei rong lagu terakhir. Mana pendekar saya tadi? Ya, muga-muga beliau bisa hadir sini lagi. Ngene, mergo mari ngrasani Gus Dur, ayo dinyanyekno ya sing biasa dinyanyekno Gus Dur ya. Mari ngono terakhir kita puncai dengan lagu yang halus. Ngono ya, sing pertama syair tanpa waton. Ya bener. Nadane rek. Deng 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 deng. Ah bener ya. Yo bismillah, musiknya sik. Kabeh kudu kok jak selawatan ya rek, sabbahalillahi ma fis samawati ma fil ard. Kabeh kudu kok jak wit-witan, kok jak sapi, kok jak garu singkal, kok jak kabeh. Lan jane ngono. Jane ngono. Tawon nih lho, dikai wahyu karo Allah, ya tak gak? Ya tak gak? Tawon lho dikai wahyu. Jadi orang-orang gak rek, orang-orang gak. Tawon wa auha, apa? Siapa sing ngapal rek? Pak Lurah, gak apa sampean niku ya. Terus bedane karo aku apa lah padha-padha gak apal lah ini. Pokoknya dan Allah memberi wahyu kepada lebah agar supaya dia membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohonan itu kan. Nah gitu. Jadi lebah ya oleh wahyu. Jadi awake dhewe ini mungkin sekali ya. Ngono rek. Perkara tenan gak oleh-oleh yang jenenge dapur awake dhewe kaya ngene ya. Ya nyun sewu, bismillah yuk bareng-bareng mengenang Gus Dur, karena Gus Dur juga sangat akomodatif terhadap apa namanya kebudayaan orisinal seperti ini, dan kita memaafkan semua kesalahan siapapun ya, dan moga-moga kabeh didandani karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk.